Pemirsa, belum juga resmi bercerai dengan Inara Rusli, baru-baru ini muncul sebuah kabar bahwa Virgon kini telah mempunyai gebetan baru, janda cantik beranak satu bernama Kia Putri. Melihat dirinya santer disebut-sebut sebagai pacar baru Virgon, lalu seperti apa tanggapan Kia Putri saat diberondong pertanyaan oleh awak media? Benarkah Virgon pun dekat dengan dirinya? Dan seperti apa pula tanggapan Inara Rusli terkait kabar tersebut? Benarkah Inara pun tidak cemburu mengingat belakangan ini dirinya pun digadang-gadang akan rujuk dengan Virgon karena dapat lampu hijau dari keluarga Virgon? Dan bagaimana pula tanggapan Virgon akan kedekatannya dengan Kia Putri? Benarkah Kia adalah sosok yang akan menggantikan Inara Rusli di kehidupannya nanti? Lantas, seperti apa keluh kesah Ibunda Virgon Eva Manurung yang tidak ingin adanya perceraian, bahkan mendukung sang anak untuk kembali rujuk dengan Inara dengan syarat yang ia minta? Lalu, bagaimana pula Eva Manurung yang mengingatkan apabila anak dan menantunya itu bercerai untuk tidak melupakan kewajibannya terhadap anak mereka, karena bagi Eva tidak ada namanya bekas ayah dan bekas ibu, agar anak tidak merasakan apa itu broken home. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Proses perceraian antara Virgon dengan Inara Rusli saat ini masih terus berlangsung. Namun di balik proses perceraian yang hingga kini belum selesai, muncul sosok seorang wanita bernama Kia Putri yang dikabarkan orang spesial dan juga gebetan baru dari Virgon. Mengetahui hal tersebut, Kia Putri pun angkat bicara. Di depan awak media yang datang menyerbu dirinya, Kia pun mengaku terkejut lantaran di media sosial dirinya pun dikabarkan menjadi orang spesial dan gebetan baru dari Virgon. Kia pun secara tegas mengatakan bahwa dirinya tidak hanya kenal dengan Virgon, namun juga dikenal oleh Inara Rusli, hingga Kia pun sering memanggil Inara dengan panggilan kakak. Iya, kita memang temenan. Sejak kapan berteman? Udah lama, udah tahunan. Kakak juga tahu kok. Aku manggil kakak sama abang. Kakak juga tahu. Kabarnya kalian sudah punya hubungan. Hubungannya kata Ratu. Kata siapa? Diksi Ratu. Bener nggak sih? Siapa tuh? Kata Nabila. Ratu Nabila. Iya. Nah itu kotak sendiri kayak mana ceritanya? Selama berteman dengan aku baik-baik aja. Aku emang tahu kurang dia udah fun. Tapi tak dulu mobil gua mana? Tapi status Virgon yang belum selesai dirimu tahu nggak sih? Ya tahu lah. Aku juga akrab sama kakak kok. Oke. Supportnya seperti apa? Yang jelas pokoknya aku nggak ada masalah sama kakak, aku nggak ada masalah sama Virgon. Kakak juga tahu aku, abang Virgon juga dulu jodohin aku, kakak tahu segala macam. Jadi aku nggak ada urusan apapun sama masalah mereka. That's it, udah itu aja. Kia Putri, yang setahu saya sih itu teman Ina juga itu. Teman Ina, teman Virgon, manggil Virgon juga bang. Enggak ya, kayaknya belum deh. Saya juga minta sama anak saya, no ya, 3 tahun tuh barulah ini. Ini sekarang fokus dulu sama anak-anak. Sekarang ini dia berhubungan gitu yang serius, saya rasa enggak. Karena dia belum ketok palu juga ya, dia lagi mikirin gimana caranya hak asuh anak kayak gitu kan, gimana caranya cepat selesai. Tapi kalau memang sebagai teman bisa saling support, ya kan nggak masalah ya, namanya berteman kan bisa sama siapa aja. Tapi kalau kecocokan itu nantinya terjalin, ya kita nggak tahu, itu urusan mereka berdua.
Cuma memang aku pernah kenal gitu. Pernah ketemu di satu momen memang kita lagi rame-rame. Ya ada banyak orang gitu. Ada bandnya, ada orang-orang juga yang lain gitu. Jadi emang rame-rame pada saat itu. Cuma sebatas kenal biasa aja. Aku baru ketemu sekali, baru sempat kenal sekali dan belum ada omongan-omongan yang berdua gitu ya, yang gimana gitu belum ada. Cuma sekedar oh iya kenal, namanya siapa, terus lagi rame-rame kita nggak fokus juga. Cuma tahu aja oh itu emang teman. Usai mencuatnya isu bahwa Virgon yang kini tengah memiliki kekasih baru yaitu Kia Putri, Inara yang mendengar kabar itu pun langsung memberikan jawaban yang cukup mengejutkan. Pasalnya, ia pun mengaku sudah biasa ketika melihat Virgon menggandeng wanita lain meski mereka belum resmi bercerai. Inara juga mengaku kenal dengan sosok Kia, bahkan sudah 2 kali bertemu. Salah satunya momen saat ia hendak menjodohkan Kia dengan salah satu sahabatnya. Namun kini entah mengapa justru Virgonlah yang ramai dikabarkan menjalin kedekatan dengan janda beranak satu itu. Lantas, adakah kecemburuan yang dirasakan oleh Inara di tengah dirinya yang kini sedang digadang-gadang mendapatkan lampu hijau untuk kembali rujuk dengan Virgon? Nggak tahu, udah biasa. Kakak menanggapinya seperti apa melihat seperti itu, Kak? Nggak heran. Nggak heran ya. Tapi dengan anak-anak sendiri melihatnya seperti Ya, tapi yang penting masih ingat anak udah cukup. Tapi menyayangkan gak sih Kak? Ketok palu tapi Nggak menyayangkan gimana ya. Kita nggak bisa memaksakan semua orang untuk bisa satu frekuensi sama kita ya. Baru ketemu sekali doang, kayaknya waktu itu ya, sekali 2 kali. Sekali waktu itu ngasih kerjaan lewat manajerku untuk FTV atau sinetron atau apa gitu. Karena kan basicnya anak motor ya. Yang kedua kalinya itu di tempatnya Dimas Basusnya karena mau kita jodohin sama Dimas tapi nggak tahu. Kakak nggak akan jadi. Sekali lagi aku bilang nggak heran karena sudah tahu masing-masing orang. Kalau pasangan baru itu kayaknya belum ya. Tapi kalau mereka penjajakan ya kan nggak ada yang tahu kan. Kalau kecocokan itu ada kan nggak tahu. Mungkin hobinya sama-sama motor. Ya bisa aja. Tapi intinya ketok palu dulu lah. Iya dong, ketok palu dulu. Dia juga tahu, dia juga lebih seleksi sekarang. Lebih berhati-hati gitu ngenal perempuan, kan nggak langsung instan ya. Apalagi permasalahan ini belum selesai. Ketika Inara Rusli yang merespon dan juga menjawab kabar kedekatan Virgon dengan Kia Putri, tentu saja netizen pun penasaran akan statement dari Virgon sendiri. Apakah Virgon mengakui jika Kia Putri adalah benar gebetan barunya atau justru pilih no comment soal hal tersebut? Dan ketika dikonfirmasi oleh tim intens investigasi, Virgon yang ditemui usai mengisi sebuah acara pun memilih tidak mau berkomentar. Sementara terkait proses perceraiannya dengan Inara, Virgon pun justru keceplosan menyebutkan bahwa Inara Rusli adalah sebagai mantan istrinya. Padahal ketuk palu yang mengatakan bahwa Inara dan Virgon sudah resmi bercerai belum terjadi. yang satu Gue nggak nyapa, gue nggak bakal jawab. Beneran, gue nggak mau bener. Mau gimana pun dia mantan istri gue, ibunya anak-anak udah selesai. Mau gimana pun dia mantan istri. Mungkin ya tahun ini mungkin tahun yang luar biasa baik dan buruknya. Lebih bijak sih udah pasti ya. Tapi gue nggak bisa ngeklaim diri gue bijak juga ya, orang lain sendiri yang orang lain yang bakal ngebilang gue bijak apa enggak. Anak-anak yang number one. Mereka kan mental health gue ya. Bagaimanapun juga dari awal gue tidak pernah membela diri atas semua yang terjadi dan gue nggak mau strike back, jadi memang ya udah. Orang mau bilang apa juga terserah. Gue nggak butuh pembuktian ke siapa-siapa, gue bener atau salah. Biar waktu yang nentuin, biar waktu yang jawab semuanya. Gue nggak butuh dukungan sih, karena memang gue nggak pernah ngejual kisah hidup gue ya. Iya.
Gue ngejual karya gue, udah itu aja. Kalau orang suka silakan, orang nggak suka nggak apa-apa, orang relate alhamdulillah. Di sisi lain, Inara Rusli, Virgon dan Tenri Anissa pada Rabu 4 Oktober 2023 kemarin seharusnya dijadwalkan untuk dikonfrontir di Polda Metro Jaya terkait perseteruan ketiganya lantaran ketiganya saling melayangkan laporan. Namun, agenda tersebut harus ditunda lantaran Inara Rusli dan Tenri Anissa tidak bisa hadir. Dan atas hal tersebut, Virgon yang awalnya sudah siap menghadiri agenda konfrontir itu pun memilih tidak hadir, seperti pengakuan dari kuasa hukumnya Sandi Arifin. Sampai ke sini saya dapat kabar bahwa dari salah satu orang yang ingin dikonfrontir itu sudah menyampaikan ke pihak penyidik bahwa tidak bisa hadir. Jadi saya juga menyampaikan ke sini bahwa klien kami juga tidak hadir dulu sampai menunggu informasi dari pihak penyidik untuk panggilan ulang kapan diagendakan konfrontir berikutnya. Tapi kami mengkonfirmasi ke pihak penyidik bahwa bila mana ada panggilan resmi berikut, mohon kami segera diinformasikan agar kami bisa mencocokkan waktunya sama klien kami. Jadi penundaan memang dari pihak salah satu pihak dan dikonfirmasi ke penyidik. Ini berdasarkan laporan klien kami sebagai terlapor. Kalau siapa yang dikonfrontir, saya nggak boleh bilang siapa, tapi yang pasti orang yang mengetahui atau mungkin ada informasi yang mungkin ada di lingkungannya klien kami. Bukan kesepakatan, memang ini kan proses yang harus dijalani. Karena kan sudah ada pemeriksaan saksi, bukti, klien kami sudah diperiksa. Nah, kemudian mungkin penyidik punya pendapat lain ataupun mungkin mereka harus memperjelas proses. Jadi diajukanlah konfrontir. Jadi klien kami diminta untuk dikonfrontir dengan ketiga belah itu. Lantas seperti apakah keluh kesah Ibunda Virgon Eva Manurung yang tidak ingin adanya perceraian, bahkan mendukung sang anak untuk kembali rujuk dengan Inara, namun dengan syarat yang ia minta. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Di balik kisrunya rumah tangga Virgon dan Inara Rusli yang berujung gugatan cerai, beberapa waktu lalu muncul ke publik rumor yang mengatakan bahwa Ibunda Virgon Eva Manurung sangat mendukung sang anak untuk bercerai dengan Inara Rusli pasca keretakan rumah tangga anak dan menantunya itu menjadi konsumsi publik. Namun, saat ditemui oleh tim Intens Investigasi, secara tegas Eva Manurung pun mengatakan bahwa sejak awal dirinya tidak ingin sang anak bercerai dengan Inara. Hingga jika nanti bercerai pun, Eva Manurung sempat berujar dan juga mengingatkan kepada Virgon apakah siap untuk menerima konsekuensi ketika bercerai. Tidak pernah. Saya juga nggak pernah nyuruh mereka bersatu. Ya, itu hak mereka mutlak. Jangan satu saat kalau saya suruh balik tiba-tiba kamu penyakit si A atau si B, terus saya mau disalahin lagi. Nggak mau saya. Kayak gitu. Hal ini mereka kan harus ngambil sikap, ya kan? Kan bukan anak-anak lagi. Anak udah 3, umur di atas 30. Ya, kecuali kalian mungkin masih umur 22, saya sabar. Nggak boleh begini, harus begini. Ini kalian kepala udah di atas 30, gitu. Harus berkembang lah, dewasa, grow up. Saya nggak pernah
menginginkan perceraian. Dari awal pertama pun nggak pernah saya menginginkan perceraian. Tapi setelah diupload seperti itu ya kalau saya ngamuk ya ngamuk lah saya. Bagaimana saya nggak mau ngamuk? Jangan itu. Capek anak saya juga cari meniti karir dari pertama sampai bisa dia capai apa yang menjadi apanya dia, cita-citanya dia. Terus orang yang dekat enak aja main ngupload gitu loh. Saya kan marahnya di situ. Saya di sini berat sama cucu aja. Makanya saya bilang dari awal saya ngomong, kalian kalau mau cerai sudah siap dengan segala konsekuensinya. Kalau memang kalian sudah siap, jangan anak-anak ini memahami dan mengerti bahwa kalian itu bercerai. Tunggu sampai mereka bisa menerima pada saat usia yang kesekian kan gitu. Ya, Ibunda Virgon pun menegaskan jika dirinya tidak pernah menyuruh Virgon dan Inara Rusli untuk bercerai. Bahkan juga tidak pernah meminta Virgon dengan Inara untuk kembali rujuk. Namun, apabila benar rujuk, Ibunda Virgon pun juga mengatakan bahwa dirinya akan terbuka lebar menerima. Namun apabila pada akhirnya bercerai, wanita 50 tahun itu pun mengaku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Itu terserah mereka. Mau rujuk monggo, mau cerai monggo. Ya, mereka yang punya hati. Tergantung mereka berdua. Cuman mungkin kalau kamu mau rujuk sama anakku, tolong sikap yang kemarin-kemarin dirubah. Sikap yang kemarin-kemarin dirubah. Saya tidak pernah memaksa dan tidak pernah menyuruh. Itu mereka yang punya hati. Kalau kalian bilang kalian rujuk, monggo. Buka telapak tangan lebar-lebar dan rumah lebih saling merendahkan hati. Itu harus, ya kan, supaya tidak ada apa istilahnya akar pahit di hati kita masing-masing kan gitu. Lantas, seperti apakah pesan Eva Manurung kepada Virgon dan Inara Rusli? Jika memang benar keduanya bercerai, tidak ada yang namanya bekas anak, bekas ibu, bekas ayah, dan juga bekas nenek. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Orang tua mana yang tidak sedih ketika melihat rumah tangga sang anak yang awalnya baik-baik saja dan juga harmonis tiba-tiba diterpa prahara, hingga ujung dari perhara itu adalah sebuah perceraian. Mungkin hal itulah yang kini dirasakan oleh Eva Manurung selaku ibu dari pelantun Surat Cinta untuk Starla itu ketika melihat rumah tangga Virgon dan Inara yang sedang di ujung tanduk. Meski sedih dan mengaku trauma, sebagai orang tua, Eva Manurung tegaskan dan juga ingatkan, apabila anak dan menantunya itu bercerai, dimohon jangan lupakan kewajibannya terhadap anak. Keinginan saya yang terbaik. Yang terbaik. Iya. Itu ingin saya. Yang nomor 1. Saya nggak mau sampai anak-anak itu jadi seperti broken home. Berdua, mudah-mudahan semua dikasih Tuhan yang terbaik. Apapun nanti keputusannya, ya, yang kalian ambil, merenung, bercermin diri, merendahkan hati, ingat, ya, anak nggak ada pernah bekas. Anak nggak ada pernah bekas.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.